Hubungan Rhoma Irama dan Sutat Basuki seri kelima. Tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali bersama cerita hubungan Rhoma Irama dan Sutat Basuki. Pada kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu nonton bioskop film Penasaran. Ya, kebetulan 3 kali saya menonton film Penasaran. Yang pertama di gedung bioskop Kelut di Malang, yaitu Misbar, bioskop Misbar besar itu ya, di kota Malang ada bioskop Kelut. Kemudian yang kedua saya nonton di bioskop Mustika di Pari ya. Yang ketiganya saya nonton di bioskop Restu di Jombang ya. Ini pengalaman saya nonton film Penasaran itu loh, sampai 3 kali. Saking api, saking bagusnya. Siapa yang nggak suka dengan film-film Rhoma Irama pada waktu itu? Kalau yang nggak suka, ya ketinggalan zaman di waktu itu. Ya, ceritanya begini. Bapaknya Ani, ya mungkin saya agak salah ya, mungkin udah lama ceritanya ya. Bapaknya Ani itu orang miskin, dia nggak punya pekerjaan, minta tolong sama bapaknya Rhoma, bukan Rhoma ya, waktu ceritanya Omah Irama ya. Ya, bapaknya Ani minta tolong sama bapaknya Omah Irama ya, pekerjaan. Mungkin di suatu perkebunan tuh ya kalau nggak salah, entah kebun apa itu nggak tahu ceritanya. Ditolonglah dia bekerja di pabrik ya perkebunan itu. Ya, pada suatu hari perjalanan lama ya, bapaknya Omah Irama itu meninggal. Ini dalam cerita film Penasaran ya. Akhirnya si bapaknya Ani naik jabatannya dia ya. Yang semula di bawah jabatannya dia bawa bapaknya Omah Irama, yang kemudian sekarang dia naik jabatan ya. Lah, antara anak dan anaknya si Ani, nggak tahu tuh namanya Ani siapa tuh ya, Ani dan Omah Irama itu menjalin asrama. Kok asrama apa sih? Apa tuh, asmuni apa ya? Yang pacaran tuh asmara ya, menjalin asmara. Kedua-duanya sudah saling menyintai. Tetapi bapaknya Ani tidak setuju karena bapaknya Omah Irama itu sudah meninggal, sudah dianggaplah Omah Irama itu miskin. Ekonominya di bawahnya bapaknya Ani pertama. Yang kedua, si Omah Irama suka nyanyi lagu dangdut. Iya. Nah, si bapaknya Ani itu nggak tahu, entah suka musik seriosa waktu itu atau musik apa ya, blues barangkali juga nggak tahu ya, atau musik yang begini mungkin. Itu mah lagu judulnya Whiskey and Soda ya, nggak tahu ya. Ceritanya tadi si Ani sama Omah Irama nggak disetujui sama bapaknya. Pak, si Omah Irama itu cinta beneran dan dia punya cita-cita ingin menjadi penyanyi terkenal. Iya. Berangkatlah si Omah Irama ke Jakarta. Ya. Mungkin saya agak lupa lama ceritanya ya. Di situ ada lagu yang gini. Ini semua aku lakukan demi cinta, cintaku kepadamu Hani. Hani, Hani. Nggak saya terusin, saya kurang bagus kalau nyanyi lagunya Pak Haji ya. Bisanya sih bisa, cuman ya mungkin kurang
cocok lah gitulah. Nah, cuman saya senang, tetap sangat senang ya. Dia berangkatlah, tadi kembali lagi cerita dari film Penasaran, berangkatlah ke Jakarta. Nah, sebelum berangkat si Aninya itu nggak mentalah itu, nggak tega ya. Si Oma itu, Oma Irama dibawain kalung ya, kalungnya Ani dilepas, disuruh bawa buat ongkos itu. Si Oma Irama nggak mau ya. Apakah waktu itu karena nggak mau terus ayal-ayalan, kau harus mau Roma. Tidak Ani, jangan kau jual kalung kamu, apa kira-kira begitu ya. Yang jelas dia berangkat ke Jakarta ya. Dari perjalanan perjuangannya Oma Irama sampai tasnya dijual ya pada tukang loak di pasar Poncol itu ya, mungkin di Poncol itu pasar Senen itu loh, mungkin itu Poncol. Nah, kemudian dia ngelamar mau ingin direkam di dalam piringan hitam. Kebetulan ada orang cerita, Mas, studio Yukawi mana? Terus dia tanya, dia cari ke Bogor ya, di Bogor itu ada studio Yukawi Indomusik gitu ya. Nah, di sana dia ditolak. Terang aja ya, mungkin pengalamannya beda ya. Dia Roma Irama cuman bawa kertas, dia bawa sodorkan ke produser. Produsernya sih sopan sih. Ya karena nggak masuk kriteria ya. Padahal dulu di masa remaja saya kalau ngelamar lagu itu pakai kaset ya, direkam dulu suaranya. Mungkin beda zaman ya. Itu kan ceritanya gitu ya. Dia ditolak ya. Dia sumpek ya, susah, sedih. Kalau orang Bojonegoro bilang sedih itu ya, sedih. Orang itu sedih. Kemudian kertasnya dibuang ya. Pada waktu itu yang kemarinnya dia di studio itu diejek sama orang-orang yang lainnya, sama pelamar sih, kok ngejek gitu ya. Ya dia sedih si Oma Irama. Kemudian didatangi oleh gerombolan kampret ya. Dia dimintakin rokok sama si kampret. Gerombolan ada lebih kurang 3 orang ya. Akhirnya terjadilah baku hantam, bertengkar, Oma Irama menang ya. Kemudian saat dia jalan dipukul dari belakang dengan kayu. Akhirnya si Oma pingsan berdarah ya. Kemudian di saat dia pingsan ditolong oleh 4 orang bencong yang kira-kira itu ada kelompok Susi Paijo gitu ya. Si Susi Paijo itu 4 orang bencong itu ya, yang salah satunya Susi ya. Mungkin namanya si Susi Paijo gitu ya. Kemudian dia ditolong, diajak oleh si kelompok Susi Paijo nyanyi-nyanyi gitu. Mungkin kalau nggak salah waktu itu di Planet Senen gitu. Mungkin ya ceritanya. Nyanyi di Planet Senen, akhirnya berkembanglah si Oma Irama ketemu sama produser gitu ya. Direkam dengan lagunya apa ya waktu itu, lagunya mungkin Ani apa, Penasaran ya. Kalau belum aku bisa mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan. Begitulah ceritanya. Sementara di kampung si Ani itu menunggu Oma, mana surat gak datang ya, Pak Pos nggak ada yang datang, kelangkling pakai sepeda ontel itu. Pak Pos itu pakai sepeda ontel, nggak ada surat dari Oma ya, dari Oma Irama. Kemudian kalau sekarang sih enak ya pakai WA, nggak pakai ke kantor pos ya. Ya itu dia tunggu, akhirnya dia nggak betah, mau nggak mau harus mencari Oma. Sebelum itu dia tahu Oma Irama nyanyi di TV-nya Pak Lurah ya waktu itu. Ya dia semangat akhirnya mencari Oma ya ke Jakarta. Si orang tuanya Ani nggak setuju kalau Ani harus mencari Oma ke Jakarta ya. Dimarahin ya, makanya dia minggat gitu ya. Dia cari Oma di sana nggak ketemu. Sementara si Omanya juga pulang mencari Ani karena dia sudah berjanji, ini semua aku lakukan demi cintaku kepadamu Ani, cinta yang suci. Kira-kira gitu ceritanya ya.
Kemudian akhirnya si Ani ketemu Oma sedang nyanyi gitu ya, sedang nyanyi. Terus kalau nggak salah akhirnya si Ani sama Oma nyanyi lagu duet. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Akhirnya kedua-duanya itu ketemu lagi. Nah, sementara si Pak Hamid bapaknya Ani dan ibunya nyaknya ya, nyak dan babenya nyari-nyari itu. Akhirnya kok ada kedengaran suara, para hadirin, ini kita hadirkan Oma Irama dengan lagunya, lagu kesayangan yang dinyanyikan bersama kekasihnya. Ya, dia Oma Irama. Terus cari, wah kebetulan barangkali di situ ada Ani. Akhirnya ketemu ya, ketemu. Udah itu ya udah buyar, selesai filmnya. Selesai filmnya, yang semula layar putih itu ada gambarnya, kemudian lampunya mati, akhirnya lampunya dinyalain lagi, padang deh, nyala terang benderang ya, jadinya tembok putih lagi. Udah keluar dari gedung bioskop, pulang. Maka cerita ini selesai dulu, nanti pada cerita yang lain belum tahu nanti apa. Jangan lupa like and subscribe the channel Surat Basuki. Thank you very much, and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.